Nanti datang tulang, nanti dibunuh aku, John. Lagi saya kayak aku metal di borukon. Anakmu saya keluar dari sempir kembali kayak aku. Ajak kau disiram. Kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, ketika seorang ayah maupun seorang ibu kalau berulang kali kawin atau menikah, maka yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Itu pasti. Ya, baik ketika dia menikah karena pasangannya sudah meninggal, apalagi kalau pasangannya itu masih hidup. Jadi jangan pernah turuti yang namanya hawa nafsumu. Ya, kau menikah dengan alasan supaya ada yang menemani, supaya ada yang menolongmu, supaya kau tidak sendirian, padahal sebenarnya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi ketika seorang pria menikah 2 kali, itu bisa mengorbankan anak-anaknya. Ya, jarang ada yang bisa adil, jarang ada yang mampu memperlakukan istri maupun anak-anaknya dengan adil. Itu jarang sekali. Bahkan bisa dibilang zaman sekarang tidak ada. Ya, demikian juga seperti video yang diviralkan oleh korban di media sosialnya, di mana dalam video itu si wanita yang sedang menangis sedang menyampaikan keluh kesahnya kepada bapaknya yang 2 kali menikah. Ya, bapaknya 2 kali menikah sehingga membuat kekacauan, membuat kehancuran di keluarganya, terutama pada anak-anak dari istri pertamanya yang sudah meninggal dunia. Ya, kehancurannya ya bisa kawan-kawan sendiri menilainya dari video berikut ini. Viral pernikahan saudara kandung. Aku sedang berdoa. Daya huruf presiden kuda. Apa yang Olo, tapi kau saya colok ke leki kami sawari. Ada rakyat yang pihak kesalahan aku. Ibu tu jual pak, aku nak jahat berkeli. Kami sebenarnya tahu rumah mereka bisa bernanti punya. Ada yang bapak, tapi tiga pihak bapakku. Coba untuk sendiri, udang baca trauma buruk komba. Trauma buruk kau nak tangan lari hadapan lagi pulang dan bajunya mak. Nanti diganggu aku sekolah. Nanti datang tulang, nanti dibunuh aku, John. Lagi saya kayak aku metal di borukon. Anakmu saya keluar dari sempir kembali kayak aku. Ajak kau disiram aku adik saya pudakku samudan kawin sedara. Omu saya telah cemang payah pun gak dia apa-apa. Payah pun di sautik. Oh, tapi payah pun gak dia. Ayah udah. Ayah kan yang ni rumah. Ada nak kaya kiri ko. Ada apa baba mo lang para na ba jadi trap yo na buwan. Ano yung mga ganggu habi dah. Ay sila mengganggu. Ngiri niya cara dapur siya dia tu baba. Sa mula matala mo kabul kulit kulo sila dapur siya na ko mo. Ay mo ano perlu mana ni ko. Ay satu ada si siang tu magaling man. Ay ni mo. Ayah harian. Sarang di baba to matala mo kabul si Robert di kulingku. Usok ko siya suwa itu si Robert turun. Nggak ada kak. Tapi alam si Joshua tu bakal luar. Ala iba bapa. Mainan don auso. Yung pujon ma auso harap ka tuho. Jadi ulama. Yang pamot ko juno. Unang ganggu ko kumot. Kaya minta tolong nga. Poko maanak mi. Maleng natin di ko. Meron ko bentele. Pudikirin. Ako sa palagat na kami nuni mapako sa motor. Mati ang iwano nga sir. Ay nasungarongan. Nangongat siya iyo. Nagsuka daw doon ng buyang. Nasama ni Budaro. Asing daw sa kusyante. Asing ka Budaro na mapapa. Ay nagsisenyala po na solo na yun. Diyan o, pipikulan mo na yun. Ako may nanggaling may perjuangan po to. Anak mo po. Mulai di kulit. Hindi mo perjuangan. Tidak ako lang ako sa baba. Mulai di perjuangan ko. Huli ako titigil na siya. Wala na ako si Bani. Ha? Ito niya. Tukupit
kumilan. Ay, kaya na yung sila siya ni. Dadong. Cukup na kuru. Dari mo hari diusin ho papa. Ano kay sukuko ako ano may manghila ka mo sudik. Manghila ka po. Kasi ko na po Ay, po. kuru to yung kinukatum. Jadi dapat ako blokir ko na sa mula yan. Ono kang blokir. Alin na sa sahib school. Kung mapuas pinero hakot. Kung ama, mula mababa. Damboyaw jahat sa baba. Damboyaw jahat sa musuli. Ayaw. Keluarga. Tinggal dua. Banyak orang ni. Akan na poro. Akan dia. Naman ko kaya makukupaw na niya buto. Bakit ka di balileo? Berarti ka sendiri na bapak. Ibe-record mo sa sarili ko sa mulai na puro. Detapian ako. Alam mo na nangyari ko sa kalwa tululuy ho. Sa puligilan, bapak di ko kaporo ka na sa puro sendiri. Hami anong lo bapak. Nang ano. Juga, orang bercerita di sana. Nang rimangi. Ayaw Adi ko. wa ito tuhani o na rimangi. Masuk tu. Ayaw ko kumuha ko na ikat ni ila itu na dakter. Bapak si dakter. Tumilang mo. Papa, harumano, siyok-siyok, diyahan, galing nga, turura pidiyahan mo. Dapat mo perjuangan kita, Pak. O na dito, inaruhan, abang ulo na suri, dahil dila sa baba penderitaan namin. Alay, iba na ba? Om na jo. Aduh. Bala pa ta, kaduhululuwi ko na mga pag-inisigay raw. Bebisiram na anak ko. Dang, pikirin, masay mi. Masay. Ay, mata ni tayo majukatin na matay ko pa. Ay, sabi niya. Jadi, sampai tiga mo bapak ko mo. Sampai kam kau bapak ko. Sampai tiga ko bapak ko. Kamu tahu. Kamu jamu. Tahu, wala na rin pangulo ko. Alam niya ha, ako iri. Manila perjuangan mo, bapak baju iri ako. Sementara sa pelajaran perjuangan mo, tuh kami ama. Ama perjuangan mo sama kami, Pak. Ama. Kalau tidak ni Kan anak umur saya ini belum loh. Tahu aku. Orang lagi lebih dari ho, Bapak. Orang di lebih dari ho. Aku jatuh polisi, aku pupuk perjuangan aku menanggangi. Begitu, Bapak. Alay, Bapak, kadang punya juga sama aku. Kadang punya juga sama aku. Balik ko mata, balik lengat ko na, Mama. Kamu galing dengan tim. Nah, cepat kalau ngomong. Tahu. Satu yang sudah. Alanya bapak di Perjokoko istri anak dari istri keduamu. Ada dari istri pertamamu kau hancurkan. Itulah. Hancur. Kalau nyodoh memandangan. Kami hancur deh kok. Nyodoh pun hancur. Sampai kapan tuh nggak balik ini. Dilecehkan anakmu. Dalam video itu, si wanita yang menangis itu adalah anak kandung si bapak yang duduk di pintu dari istri pertamanya, ya. Ketika si bapak ini menikah dengan istri pertamanya, dia memperoleh 4 orang boru, ya, atau 4 orang anak perempuan dari istri pertamanya, dan dia menikah kembali kepada istri kedua, boru sembiring katanya dalam keterangan videonya di media sosialnya, dan memperoleh 4 orang anak laki-laki. Ketika itu si bapak ini sempat tinggal bersama dengan anak-anak dari istri pertamanya. Dan ketika itu siap pudan mereka, yaitu anak dari istri pertamanya yang paling kecil, seorang wanita, dibawanya ke rumah istri keduanya. Dan tidak tahu bagaimana jalan ceritanya, boru siap pudannya itu malah menikah dengan anak kandungnya yang dari istri kedua. Itu terjadi tanpa sepengetahuan dari anak-anaknya dari istri pertama. Dan yang lebih menyayat hati lagi, salah satu anak dari istri kedua bapaknya, ya, anak bapaknya sendiri, itu melakukan pelecehan kepada boru dari anak istri pertamanya yang sedang menangis tadi, atau dengan kata lain, tulangnya melakukan pelecehan kepada berenya, ya, karena tulangnya ini adalah itok tiri dari mama
anaknya yang sedang menangis tadi. Nah, runtutlah memang. Makanya kawan-kawan, janganlah melakukan hal seperti ini. Setialah pada pasanganmu, ya. Karena bagaimanapun yang menjadi korban pasti anak-anak dan keturunanmu. Tidak ada yang bahagia ketika seorang ayah ataupun seorang ibu itu menikah 2 kali. Tidak ada yang bahagia. Ya, sudah banyak contoh di media sosial. Kemarin-kemarin pun ada ibunya tidak berhak menikahkan borunya karena ibunya sudah menikah dengan marga lain. Kan membuat penyakit bagi diri sendiri, membuat masalah bagi diri sendiri. Yang menjadi korban paling tragis ya pasti anak-anak. Itu pasti. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan ketika seorang ayah ataupun seorang ibu ataupun orang tua itu menikah lagi dengan orang lain. Tidak ada. Itu makanya banyak boru Batak, banyak ya, bukan semua, itu tetap setia sampai mati walaupun dia ditinggal mati oleh suaminya dalam usia yang sangat muda. Itu biasanya banyak yang setia. Kenapa? Bukan karena dia tidak mau mencari pasangan, bukan karena dia tidak mau menikah lagi, tapi karena dia memikirkan anak-anaknya. Karena dia sadar kalau dia menikah lagi, maka anak-anaknya pasti akan menderita. Jadi video ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap setia kepada pasangan kita walaupun pasangan kita itu sudah meninggal dunia, ya. Karena bagaimanapun yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Nah, video ini diviralkan oleh korban sendiri itu karena si korban ini merasa tidak ada yang bisa membantu. Karena semua keluarganya pun lepas tangan, semua keluarganya tidak pernah memikirkan keadaan mereka. Sehingga mereka itu berjuang sendiri dalam kepahitan hidup, dalam penderitaan yang luar biasa. Jadi itu makanya si korban memviralkan videonya melalui media sosialnya supaya mereka mendapatkan keadilan. Karena menurut mereka bisa mendapatkan keadilan kalau sudah viral, dan itu memang terjadi di negara ini. Kalau tidak viral, maka kasus ini tidak akan pernah di-up, tidak akan pernah diselesaikan. Apalagi orang-orang yang minta keadilan itu adalah orang-orang yang menderita, orang-orang tidak punya uang, atau orang-orang miskin dan melarat. Pasti tidak akan pernah diperhatikan. Jadi yang aku salutkan dari si anak yang menangis ini, walaupun sedemikian kejamnya bapaknya, walaupun sedemikian jahatnya bapaknya, dia tetap menganggap dia sebagai seorang bapak. Itu salut. Karena banyak orang pasti akan memutuskan hubungan kepada bapaknya kalau bapaknya berperilaku seperti itu. Ya, apalagi ketika anak bapaknya dari istri kedua itu melakukan pelecehan kepada pahopunya atau boru dari anaknya yang menangis tadi, yang istri pertama, si bapak itu tidak mau tahu. Ya, ketika ditelepon sama anaknya yang menangis itu, si bapak tidak mau tahu. Dia malah sengaja pergi ke Jakarta dan tidak mau tahu akan kejadian itu, sehingga membuat si borunya itu atau si anak perempuan yang menangis tadi begitu sangat hancur, begitu sangat sedih hatinya. Jadi semoga Ito yang ada dalam video ini segera mendapat keadilan, mendapat kebahagiaan, dan semua penderitaannya segera berakhir. Jadi kawan-kawan, demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam